Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Karina Elsa Ardianti, Biril Hakiki Arobani, dan Dinanta Konita Fataya akan menyampaikan materi tentang strategi peningkatan kualitas pembelajaran dalam supervisi. Saya di sini mau mempresentasikan materi pengertian meningkatkan kualitas pembelajaran. Supret mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah konsepsi antara belajar dan mengajar yang harus direncanakan dan diaktualisasikan. Sedangkan kualitas pembelajaran merupakan bagian penting dari banyak aspek penting lainnya dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran merupakan intensitas ketertarikan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Hari ini dalam Hayati dan Rohman, tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta didik. Kualitas dapat dimaknai sebagai mutu atau keefektifan kualitas pembelajaran. Memiliki indikator menurut Depdiknas dalam Prasetyo, antara lain perilaku pembelajaran pendidikan, perilaku atau aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik, selanjutnya adalah materi strategi peningkatan kualitas pembelajaran dalam supervisi. Strategi supervisi merupakan proses penentuan cara atau teknik terbaik yang akan digunakan kepala sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai supervisor dengan tujuan meningkatkan mutu sekolah. Adapun tahapan penentuan strategi supervisi terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap identifikasi lingkungan supervisi. Tahap ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi, 2 mereduksi informasi, dan 3 menyimpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini maksudnya kepala sekolah mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup sekolah, seperti informasi tentang kinerja guru, prestasi siswa, pendapat masyarakat tentang sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mereduksi informasi. Maksudnya adalah di sini mereduksi proses pemisahan informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan kebutuhan supervisi yang akan dilakukan. Artinya, informasi yang ada harus mendukung terlaksananya proses supervisi yang bermutu di sekolah. Yang ketiga yaitu menyimpulkan informasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mulai mempersempit informasi menjadi sebuah keputusan. Informasi yang telah disimpulkan menjadi landasan bagi kepala sekolah untuk memutuskan teknik supervisi mana yang akan digunakan. Tahap kedua yaitu tahap perumusan strategi supervisi. Ada 2 proses penting yang wajib diperhatikan dalam tahap ini. Yang pertama yaitu mengumpulkan strategi supervisi. Artinya, kepala sekolah mengidentifikasi teknik supervisi mana yang akan digunakan di sekolah tersebut dari berbagai sumber. Tahap ini merupakan proses pembentukan awal teknik supervisi yang akan digunakan. Yang kedua yaitu menilai strategi supervisi. Pada tahap ini, kepala sekolah mulai memberi penilaian terhadap teknik supervisi yang telah dikumpulkan. Artinya, kepala sekolah mulai memilih dan menyunting teknik mana yang akan digunakan dan tepat sebagai kebutuhan objek yang akan disupervisi. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemilihan strategi supervisi. Ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama eliminasi strategi supervisi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengeliminasi teknik supervisi yang telah dikumpulkan dengan mempertimbangkan ketepatan guna teknik supervisi terhadap objek yang akan disupervisi. Pendekatan yang kedua yaitu penentuan strategi supervisi terpilih. Sebagai akhir dari perumusan dan pemilihan strategi, kepala sekolah sudah harus dapat memutuskan dan menetapkan teknik supervisi mana yang akan digunakan. Yang keempat yaitu tahap penggunaan strategi supervisi. Adapun langkah yang harus digunakan yaitu yang pertama persiapan supervisi. Sebelum teknik supervisi dilaksanakan, para supervisor harus melakukan pengecekan terhadap kesiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk supervisi.
Yang kedua yaitu pengaplikasian supervisi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengaplikasikan teknik strategi terpilih dengan beberapa langkah strategis, seperti melakukan pembukaan supervisi atau perkenalan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan supervisi yang sesungguhnya, dengan mengamati sikap dan perilaku objek yang disupervisi. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil supervisi. Pada tahap ini, kepala sekolah memberi penilaian atau tanggapan terhadap hasil pengaplikasian teknik supervisi. Yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil temuan, kepala sekolah selaku supervisor pendidikan melakukan beberapa rencana strategis untuk memperbaiki temuan atau bahkan penguatan terhadap hasil temuan supervisi. Materi selanjutnya yaitu implementasi supervisi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran. Proses interaksi dan hubungan antara pendidik dan peserta didik adalah proses pendidikan. Untuk menjalin hubungan yang baik, maka pendidik perlu mengenal peserta didik dengan baik, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, dalam suatu sistem di mana pendidik dan peserta didik aktif di dalamnya. Peran supervisi adalah keikutsertaan atau kiprah seseorang dalam suatu hal yang menyangkut potensi yang dimiliki. Kaitannya dalam hal ini adalah peran supervisor adalah orang yang memiliki profesi atau pembinaan dalam bimbingan terhadap perbaikan mutu pendidikan. Selanjutnya, implementasi supervisi akademik kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dilihat dari aspek perencanaan. Perencanaan disusun untuk melaksanakan kurikulum, disusun dengan persiapan yang matang, direncanakan terhadap pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru, direncanakan untuk menilai standar kompetensi lulusan, direncanakan untuk menilai standar proses, direncanakan untuk menilai pelaksanaan dan aturan yang ada, dan direncanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dikutip dari buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen PMPTK 2010. Menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan supervisi akademik meliputi sejumlah hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu terkait dengan yang pertama, pelaksanaan kurikulum, persiapan, pelaksanaan dan penelitian pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang keempat, peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan yang sehat. Dapat disimpulkan, perencanaan pembelajaran merupakan proses persiapan sistematis yang dilakukan oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Dalam proses perencanaan, guru menyiapkan materi pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, dan yang terakhir teknik penilaian pembelajaran. Selanjutnya, implementasi supervisi akademik kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dilihat dari aspek pelaksanaan. Implementasi pelaksanaan supervisi akademik dengan melakukan pra-observasi atau pertemuan awal terlebih dahulu, melakukan pengamatan pembelajaran sesuai dengan aspek yang telah disepakati, melakukan pengamatan dengan menggunakan instrumen observasi, melakukan pengamatan dengan mencatat menggunakan instrumen pelajaran, membuat catatan observasi tentang perilaku guru dan peserta didik, dan pelaksanaan supervisi tidak mengganggu proses pembelajaran. Menurut Sabto Darmono 2019 bahwa supervisi akademik sebaiknya dilakukan dengan pendekatan supervisi klinis yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan pra-observasi, observasi, pembelajaran, dan pasca observasi. Implementasi atau pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum saat ini di Indonesia yaitu implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi 5M, yaitu menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Yang berikutnya, implementasi supervisi akademik kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dilihat dari aspek penilaian. Evaluasi atau penilaian hasil belajar adalah berbagai kegiatan guru untuk mengolah informasi tentang kemajuan belajar yang dicapai oleh siswa. Penilaian hasil belajar oleh guru berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Dapat dipahami bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru adalah proses pengumpulan informasi atau data prestasi belajar siswa dalam aspek sikap,
aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau proses, kemajuan pembelajaran, dan peningkatan hasil pembelajaran melalui penugasan dan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Penilaian pembelajaran kurikulum 2013 yang berlaku di Indonesia saat ini adalah penilaian implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Materi yang terakhir yaitu implementasi supervisi manajerial kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah atau madrasah memiliki peran khusus sebagai yang pertama yaitu konseptor. Konseptor yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervise dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang kedua, programmer, yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang ketiga, komposer, yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah ataupun madrasah. Yang keempat, reporter, yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah atau madrasah. Yang kelima, builder, yaitu membina kepala sekolah atau madrasah dalam pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah atau madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan sekolah atau madrasah. Dengan demikian, manajer atau kepala sekolah harus mampu berkonsentrasi dan mensupervisi pada upaya menjadikan input yang baik melalui proses yang sangat baik untuk menghasilkan output yang unggul atau istimewa. Input yang sedang melalui proses yang istimewa menghasilkan output yang baik sekali, dan input yang rendah melalui proses yang sangat istimewa menghasilkan output yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.